bukan Malaysia tapi Maledesh dia kata. Dan kita harapkan kawan kita daripada Indonesia tidak menggunakan perkataan Maledesh yang dikaitkan dengan Malaysia dan juga Bangladesh. Itu satu penghinaan. Itu satu penghinaan. Sama lah kalau kita guna perkataan Indon, itu satu penghinaan. Kita guna perkataan Bangla, satu penghinaan. Kalau kita guna perkataan Maledesh juga satu penghinaan. Bayangkan, hanya satu kata sederhana mampu mengguncang percakapan di seluruh Asia Tenggara. Bukan isu politik besar, bukan konflik perbatasan, melainkan sebuah istilah yang awalnya terdengar seperti candaan biasa. Kata itu adalah Malaides. Sekilas terdengar ringan, bahkan mungkin terasa seperti plesetan khas dunia maya yang sering kita temui setiap hari. Namun, siapa sangka, dari satu kata ini lahir gelombang reaksi yang begitu besar, memicu emosi, memantik perdebatan, dan memperlihatkan betapa rapuhnya hubungan antar masyarakat di era digital. Semua ini bermula dari sesuatu yang tampak sepele. Di dunia internet, terutama di media sosial, kreativitas netizen seringkali melahirkan istilah-istilah baru. Kadang lucu, kadang cerdas, namun tak jarang juga mengandung sindiran tajam. Malaides muncul dari pola yang sama. Tidak ada yang benar-benar tahu siapa penciptanya. Ia lahir begitu saja, menyebar dari satu komentar ke komentar lain, dari satu platform ke platform berikutnya. Awalnya mungkin hanya dianggap sebagai lelucon, sesuatu yang tidak perlu ditanggapi serius. Namun, seperti api kecil yang jatuh di ladang kering, ia perlahan membesar. Ketika istilah ini mulai digunakan secara luas, terutama dalam percakapan lintas negara, maknanya pun berubah. Ia tidak lagi sekadar kata, ia menjadi simbol. Simbol ejekan, simbol sindiran, bahkan simbol perlawanan. Disinilah titik di mana masalah mulai muncul. Bagi sebagian netizen Indonesia, penggunaan kata ini mungkin terasa biasa saja, bagian dari dinamika bercanda di internet. Namun bagi banyak warga Malaysia, istilah ini tidak terdengar sebagai candaan. Mereka melihatnya sebagai bentuk penghinaan terhadap identitas negara mereka. Reaksi pun tidak terhindarkan. Netizen Malaysia mulai menyuarakan keberatan mereka. Komentar demi komentar bermunculan, sebagian bernada tegas, sebagian lagi emosional. Mereka menolak istilah tersebut, menganggapnya sebagai sesuatu yang merendahkan. Bagi mereka, ini bukan lagi soal lucu atau tidak lucu, melainkan soal harga diri. Ketika nama negara dipelesetkan dengan konotasi negatif, itu menyentuh sesuatu yang lebih dalam dari sekadar perasaan pribadi. Itu menyentuh identitas kolektif. Fenomena ini sebenarnya bukan hal baru. Dalam hubungan antara Indonesia dan Malaysia, istilah-istilah sensitif sudah pernah muncul sebelumnya. Salah satu contoh yang paling dikenal adalah kata Indone, yang sering dianggap merendahkan oleh masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini, reaksi Malaysia terhadap Malaides sebenarnya mencerminkan logika yang sama. Ketika suatu kelompok merasa distereotipkan atau diremehkan melalui bahasa, respons emosional menjadi sesuatu yang wajar. Namun yang membuat situasi ini semakin kompleks adalah peran media sosial. Di dunia nyata, sebuah konflik mungkin terbatas pada ruang dan waktu tertentu. Namun di dunia maya, segalanya bergerak jauh lebih cepat. Algoritma platform digital cenderung memperbesar konten yang memicu emosi, terutama kemarahan dan perdebatan. Semakin banyak orang bereaksi, semakin luas jangkauan konten tersebut. Akibatnya, istilah Malaides tidak hanya berhenti pada lingkaran kecil, tetapi menyebar dengan sangat cepat. Dari sini, konflik mulai memasuki fase yang lebih besar. Tidak lagi terbatas pada dua negara, melainkan mulai melibatkan pihak lain. Netizen dari Vietnam misalnya, mulai mengadopsi istilah tersebut. Mungkin awalnya hanya ikut-ikutan, atau sekadar melihat peluang untuk terlibat dalam tren yang sedang ramai. Namun ketika kata tersebut digunakan dalam konteks perdebatan, fungsinya berubah. Ia menjadi alat serangan. Situasi pun semakin memanas. Jika sebelumnya Malaysia hanya berhadapan dengan satu arus komentar, kini mereka menghadapi lebih dari satu. Tekanan meningkat dan reaksi pun menjadi semakin keras. Dalam kondisi seperti ini, dinamika yang terjadi menjadi sangat khas. Setiap serangan dibalas dengan serangan yang lebih kuat. Setiap komentar memicu komentar lain yang lebih tajam. Konflik pun berputar dalam lingkaran yang sulit dihentikan. Yang menarik, fenomena ini tidak hanya berhenti pada level netizen. Beberapa media di kawasan Asia Tenggara, termasuk Thailand, mulai mengangkat isu ini. Ketika media masuk ke dalam percakapan, skala konflik otomatis meningkat. Apa yang tadinya hanya terjadi di kolom komentar, kini menjadi konsumsi publik yang lebih luas. Orang-orang yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu.
Yang sebelumnya tidak peduli menjadi ikut berpendapat. Ini adalah titik di mana sebuah isu berubah dari sekadar tren menjadi fenomena sosial. Namun di balik semua keramaian ini, ada hal yang sering terabaikan. Banyak dari mereka yang terlibat dalam perdebatan ini sebenarnya tidak memiliki masalah pribadi satu sama lain. Mereka tidak saling mengenal, tidak pernah bertemu, dan tidak memiliki konflik nyata di dunia offline. Namun karena identitas nasional dibawa ke dalam percakapan, semuanya terasa personal. Setiap komentar dianggap sebagai representasi dari satu negara, bukan lagi individu. Inilah salah satu paradoks terbesar di era digital. Internet seharusnya mendekatkan orang, namun dalam banyak kasus justru memperbesar jarak. Kesalahpahaman menjadi lebih mudah terjadi, dan emosi lebih cepat tersulut. Dalam situasi seperti ini, satu kata saja cukup untuk memicu reaksi berantai yang sulit dikendalikan. Lebih jauh lagi, penggunaan istilah seperti malaides juga membuka pintu bagi masalah yang lebih serius. Ketika sebuah kata mulai dikaitkan dengan stereotip tertentu, resiko generalisasi menjadi sangat tinggi. Satu komentar bisa dengan mudah dianggap sebagai cerminan seluruh masyarakat. Padahal, kenyataannya, setiap negara memiliki keberagaman yang sangat luas. Tidak adil jika perilaku sebagian kecil orang digunakan untuk menilai keseluruhan. Selain itu, ada juga potensi munculnya sentimen yang lebih sensitif, seperti isu ras dan sejarah. Dalam beberapa kasus, perdebatan mulai menyentuh topik-topik yang seharusnya dihindari, seperti tragedi masa lalu atau perbedaan etnis. Ketika hal-hal seperti ini mulai dibawa ke dalam diskusi, situasinya menjadi jauh lebih berbahaya. Konflik tidak lagi sekadar soal kata, tetapi sudah menyentuh hal-hal yang lebih dalam dan kompleks. Di tengah semua ini, sebenarnya ada juga suara-suara yang mencoba meredakan situasi. Mereka mengajak untuk kembali menggunakan bahasa yang lebih sopan, untuk menghindari istilah yang berpotensi menyinggung, dan untuk tidak terjebak dalam arus emosi. Namun sayangnya, suara seperti ini seringkali kalah oleh hiruk-pikuk konflik. Di dunia digital, konten yang tenang jarang mendapatkan perhatian sebesar konten yang penuh drama. Pada akhirnya, fenomena malaides mengajarkan kita satu hal penting, bahwa bahasa bukan sekadar alat komunikasi. Ia memiliki kekuatan untuk membangun, tetapi juga untuk merusak. Satu kata bisa menciptakan tawa, tetapi juga bisa memicu kemarahan. Dalam konteks hubungan antar masyarakat, terutama yang berbeda negara, penggunaan bahasa yang tepat menjadi sangat penting. Lebih dari itu, ini juga menjadi refleksi tentang bagaimana kita berperilaku di dunia maya. Setiap komentar, setiap kata yang kita tulis memiliki dampak. Mungkin tidak langsung terasa, tetapi ketika dikumpulkan dan diperbesar oleh algoritma, dampaknya bisa sangat besar. Konflik yang awalnya kecil bisa berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih luas. Maka pertanyaannya bukan lagi siapa yang memulai atau siapa yang benar. Pertanyaan yang lebih penting adalah mengapa kita begitu mudah terlibat dan sampai kapan hal seperti ini akan terus berulang. Karena selama kita masih menganggap kata-kata sebagai sesuatu yang ringan tanpa konsekuensi, maka fenomena seperti ini akan selalu muncul dalam bentuk yang berbeda. Dan mungkin di balik semua ini ada pelajaran sederhana yang sering kita lupakan. Bahwa menghormati orang lain, termasuk dalam cara kita berbicara, adalah hal mendasar yang seharusnya tidak perlu diingatkan berulang kali. Karena ketika rasa hormat itu hilang, yang tersisa hanyalah ego. Dan ketika ego saling berhadapan, konflik bukan lagi kemungkinan, melainkan kepastian.